Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahyana Rizkia, yang kedua Elmawati, dan yang ketiga Marlina. Di sini kami akan membahas tentang perilaku individu di mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas MA 22C19 yang diampu oleh dosen Ibu Eti Juliawati ZED. Pengenalan mengenai perilaku konsumen. Apa sih yang dimaksud perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan dalam memilih, menggunakan, dan membuang produk atau lainnya. Hal ini melibatkan faktor psikologis dan perilaku yang mempengaruhi keputusan konsumen. Jenis-jenis konsumen itu ada 3. Yang pertama, internal customer. Yang kedua, intermediate customer. Yang ketiga, external customer. Apa sih yang dimaksud internal customer? Internal customer adalah setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, intermediate customer yaitu mereka yang bertindak atau berperantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak konsumen atau konsumen eksternal. Konsumen perantara ini bukan sebagai pemakai akhir. Dan yang ketiga yaitu external customer. External customer yaitu pembeli atau pemakai akhir yang disebut sebagai konsumen nyata atau real. Perilaku konsumen. Model perilaku konsumen terdiri dari 3, yaitu yang pertama pemasaran dan rangsangan lain, yang kedua kotak hitam pembeli, dan yang ketiga respon pembeli. Yang pertama pemasaran dan rangsangan lain itu dibagi menjadi 2. Yang pertama rangsangan. Rangsangan itu terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Dan yang kedua yaitu rangsangan lain, yang terdiri dari ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Terus model perilaku yang kedua yaitu kotak hitam pembeli, yang terdiri dari yang pertama karakteristik pembeli, yang kedua proses keputusan pembeli, dan yang ketiga yaitu respon pembeli. Respon pembeli terdiri dari 5, yaitu pertama pilihan produk, kedua pilihan merek, ketiga pilihan penyalur, keempat waktu pembelian, dan kelima jumlah pembelian. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori ekonomi mikro, yang kedua teori psikologis, dan yang ketiga teori antropologis. Yang pertama teori ekonomi mikro yaitu teori yang mempelajari pengambilan keputusan oleh pelaku ekonomi terkecil dalam suatu perekonomian yang bebas. Yang kedua yaitu teori psikologis. Yang dimaksud teori psikologis yaitu teori yang menggambarkan dan menjelaskan perilaku konsumen dari perspektif proses mental dan individu. Dan yang ketiga yaitu mengenai teori antropologis, yaitu teori yang mempelajari perilaku konsumen yang berkaitan dengan sejarah, nilai sosial budaya, dan geografi. Jenis-jenis perilaku konsumen ada 2, yang pertama rasional dan yang kedua irasional. Pengertian dari rasional itu sendiri yaitu perilaku yang didasarkan pada pertimbangan logis dan rasional dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pengertian dari irasional itu sendiri yaitu perilaku yang didasarkan pada emosi, impulsif, atau faktor lain yang tidak rasional untuk mengambil keputusan. Mengenal perilaku konsumen. Ada yang tahu nggak perilaku konsumen itu apa aja? Perilaku konsumen itu terdiri dari 4. Yang pertama, membaca buku. Yang kedua, menjelajah dunia internet. Yang ketiga, berkomunikasi dan memperkenalkan diri. Dan yang keempat yaitu interaksi langsung. Tahapan perilaku konsumen terdiri dari 3. Yang pertama, pilihan-pilihan konsumen. Yang kedua, preferensi konsumen. Dan yang ketiga yaitu garis anggaran. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama psikologis, yang kedua sosial, dan yang ketiga ekonomi. Apa sih yang dimaksud psikologis? Psikologis yaitu keputusan konsumen yang sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti persepsi dan motivasi. Yang kedua yaitu sosial. Sosial adalah interaksi dengan kelompok sosial, budaya, dan norma yang dapat signifikasi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang ketiga yaitu ekonomi. Faktor ekonomi yang seperti pendapatan, harga, persediaan barang, dan juga memainkan peran yang penting bagi perilaku konsumen. Berikut ini ada studi kasus mengenai perbandingan perilaku konsumen antara produk A dan produk B. Perbandingan perilaku konsumen terdiri dari 3. Yang pertama perilaku pembelian,
yaitu menganalisis perbedaan dalam pola pembelian antara dua produk untuk memahami preferensi konsumen. Yang kedua yaitu respon terhadap pemasaran, yaitu melihat reaksi konsumen terhadap strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap produknya. Dan yang ketiga yaitu umpan balik konsumen, yang berarti mengumpulkan umpan balik langsung dari konsumen terkait kepuasan mengenai produk-produk yang digunakan. Selanjutnya kita akan memasuki pada subbab batasan dalam perilaku konsumen. Batasan yang kita maksud di sini yaitu batasan anggaran. Apa sih yang dimaksud dengan batasan anggaran? Batasan anggaran adalah penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka butuhkan. Di sini ada yang disebut kurva batas anggaran. Bisa dilihat di gambar, di mana batas anggaran garis penghubung titik A sampai D merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen menggunakan seluruh income. Titik E dan titik lain dalam area AOD merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli dengan sebagian income. Titik F dan titik lain yang berada di luar AOD merupakan kombinasi barang yang tidak mampu dibeli dengan income yang dimiliki. Di sini ada persamaan batasan anggaran. Pada area segitiga AOD memiliki rumus P1 di mana P1 dan P2 adalah harga dari masing-masing barang, yaitu P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 kurang lebih N. Pada garis anggaran A sampai D, di mana P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 sama dengan N. Dengan di keterangan Q1 dan Q2 adalah kombinasi barang yang bisa dibeli. P1 dan P2 adalah barang dari harga masing-masing barang. N adalah mempresentasikan penghasilan. Selanjutnya ada pergeseran batas kurva anggaran. Di mana di gambar pertama, kenaikan income akan menggeser kurva awal ke kanan secara sejajar. Bisa dilihat di gambar menuju BL. Pengurangan income akan menggeser kurva BL ke kiri secara sejajar. Perubahan harga Q1. Saat Q1 mengalami penurunan, maka titik awal akan bergeser ke atas dan menggeser kurva BL. Ketika Q1 naik, maka kurva awal mengalami perubahan sumbu vertikal, di mana titik semula bergeser ke bawah. Perubahan harga Q2. Keterangan, ketika harga Q2 turun, maka terjadi pergeseran keluar. Ketika Q2 naik, maka akan terjadi pergeseran ke dalam. Pendekatan dalam memahami perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan marginal utility, yaitu kepuasan konsumen bisa diukur dengan uang atau satuan terukur lainnya. Yang kedua, pendekatan ordinal. Kepuasan konsumen dinilai melalui sebuah perbandingan, yaitu kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah tanpa menggunakan ukuran. Next, pengertian equilibrium konsumen. Di mana gambar yang menunjukkan grafik atau diagram dapat memvisualisasikan konsumen equilibrium konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium konsumen. Pertama, faktor ekonomi. Perubahan dalam pendapatan, harga barang, ketidakpastian ekonomi. Kedua, faktor preferensi. Gaya hidup, kebutuhan, dan preferensi konsumen. Selanjutnya ada faktor eksternal, di mana tren industri, perubahan teknologi, dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada equilibrium konsumen.
Yang pertama, poin tengah titik kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua, keseimbangan. Kondisi di mana kebutuhan konsumen terpenuhi dan penjual mampu memasok. Bahan dalam equilibrium konsumen. Pertama, penyesuaian harga, di mana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang. Yang kedua, perubahan preferensi, di mana gaya hidup dan tren konsumen berubah seiring dengan waktu. Perubahan pendapatan, di mana naik turunnya pendapatan akan mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya, ada studi kasus equilibrium konsumen. Di sini ada keseimbangan pasar, yaitu stabilitas keseimbangan pasokan dan permintaan. Yang kedua, ada penyesuaian harga, penawaran dan permintaan yang seimbang di pasar. Selanjutnya ada konsep dasar statistik komparatif, yaitu ada motivation, ability, role perception, dan situational factor, yaitu pentingnya perbandingan. Dalam statistik komparatif, perbandingan digunakan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara kelompok-kelompok data. Penggunaan data kuantitatif, yaitu statistik komparatif menggunakan data kuantitatif untuk menarik kesimpulan yang kuat dan objektif. Yang ketiga ada perspektif relatif. Memahami konsep statistik komparatif membantu dalam memberikan pandangan relatif terkait perilaku konsumen. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data dalam statistik komparatif perilaku konsumen. Yang pertama ada survei, di mana survei merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mendapatkan data perilaku konsumen adalah dengan melakukan survei. Yang kedua ada analisis jurnal. Penelitian terdahulu dapat memberikan wawancara tentang perilaku konsumen, mengarahkan metode pengumpulan data yang efektif. Yang ketiga ada observasi lapangan, yaitu melihat langsung perilaku konsumen pada titik penjualan, dapat memberikan data yang sangat berharga untuk analisis statistik komparatif. Konsep dasar statistik komparatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, pentingnya perbandingan. Dalam statistik komparatif, perbandingan digunakan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara kelompok-kelompok data. Yang kedua, penggunaan data kuantitatif yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang kuat dan objektif. Dan yang ketiga, ada perspektif relatif yang membantu dalam memberikan pandangan relatif terkait perilaku konsumen. Metode pengumpulan data dalam statistik komparatif perilaku konsumen terbagi dalam beberapa metode. Yang pertama ada survei. Metode yang paling umum digunakan untuk mendapatkan data perilaku konsumen adalah dengan melakukan survei. Selanjutnya ada analisis jurnal. Penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan tentang perilaku konsumen, mengarahkan metode pengumpulan data yang efektif. Dan selanjutnya ada observasi lapangan. Dengan cara melihat langsung perilaku konsumen pada titik penjualan dapat memberikan data yang sangat berharga untuk analisis statistik komparatif. Analisis statistik komparatif perilaku konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada regresi linier, yaitu menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel untuk memahami perilaku konsumen. Yang kedua ada uji t-test yang melakukan perbandingan antara kelompok data untuk mengevaluasi perbedaan yang signifikan. Dan yang ketiga ada ANOVA, mengukur perbedaan dalam rata-rata kelompok untuk memahami variasi perilaku konsumen. Implikasi hasil statistik komparatif perilaku konsumen, 20% lebih akurat. Dalam data statistik memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku konsumen untuk pengembangan strategi bisnis. 75% pemahaman mendalam. Memahami hasil statistik membantu dalam mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen dengan lebih mendalam. Kurva indifferent, istilah dalam dunia ekonomi berupa gambaran grafis gabungan produk yang memberikan kepuasan sama terhadap konsumen, sehingga dapat membuat mereka acuh tak acuh. Dan ada pendekatan kurva indifferent,
adalah cara untuk menilai perilaku konsumen dalam suatu bisnis dengan menggunakan kurva. Ciri-ciri kurva indifferent ada 4, yaitu tidak berpotongan, cembung ke titik origin, nilai kemiringan negatif, dan tidak menyentuh sumbu. Terdapat rumus kurva indifferent dengan keterangan C adalah utilitas yang dicapai oleh kurva dan konstan. T dan Y adalah jumlah kedua produk yang berbeda. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Hubungan antara analisis kurva indiferensis dan permintaan. Yang pertama ada permintaan individual, di mana hubungan antara barang X dan kuantitas barang X yang dikonsumsi. Dan yang kedua ada permintaan pasar, di mana penjumlahan horizontal kurva, permintaan individu dan mengidentifikasikan total kuantitas yang akan dibeli sebuah konsumen di pasar setiap kemungkinan harga.